Pertemuan saya dengan muali pertama itu di sebuah rumah. Saya lihat orang yang tinggi besar, kemudian kaget saya, ternyata orangnya ada gitu. Ganteng sekali, kemudian seorang panglima yang sangat bersahaja, kemudian punya karisma. Bahwa konflik ini memang harus menjadi perhatian khusus, korban konflik, kemudian anak yatim, anak korban konflik. Minimal beasiswa lah untuk anak-anak korban konflik yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Walaupun memang seorang jurnalis itu pada sisi profesinya memang netral, tapi ketika berhadapan dengan situasi lapangan, kadang-kadang hal-hal lain muncul sendiri begitu. Uh, Abang banyak terlibat ke dalam camp-camp. Bagaimana abang menghindari tentara? Waktu itu kan tentara juga banyak, Pak. Itulah yang menjadi pengalaman di lapangan yang mungkin tidak bisa kita baca di buku ya. Misalnya begini, ini feeling. Jadi karena feeling lapangan itu karena kita terbiasa di lapangan, sehingga feeling kita kuat. Pernah sekali waktu saya dengan Vespa waktu itu, dengan seorang teman, Vesal juga, kita lagi naik Vespa, kemudian jalan-jalan, feeling kita muncul, ini kok nggak ada orang. Itu muncul sendirinya, kok orangnya sepertinya jarang yang lewat nih, jarang lewat orang lah gitu. Kan feeling ini muncul nih, kita sudah lain. Akhirnya kita berhenti. Saya bilang sama teman, ini kita berhenti dulu. Karena feeling saya ini ada sesuatu ini, karena saya lihat orang di pinggir jalan pun nggak ada orang, kemudian orang lewat pun sangat jarang, saya bilang kan. Saya berhenti. Kemudian saya putar arah, bertemulah seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Saya tanya, Bu, ini kenapa seperti sepi, saya bilang. Ibu-ibu itu jawab, di situ ada sweeping di depan. Itu barusan ada Brimob katanya, ada si Pak I, itu lagi rame-rame, lagi ngumpulin orang di tengah Pasai Gempung gitu ya, Gede-Gede Gempung. Mbak Gede Gempung, Mbak Poh Gede Gempung, dengan siapa udah kenal, lagi dikumpulin orang, kemudian lagi dibarisin, sudah. Ternyata betul apa yang saya prediksi. Jadi hal-hal begitu. Yang membuat saya sampai sekarang teringat seumur hidup apa? Setelah kejadian itu, saya datang, itu ada orang yang ditembak. Itu saya merinding sampai sekarang. Saya datang 10 menit kemudian, jadi pas kebetulan Brimob itu sudah pergi. Ada orang yang ditembak di situ. Jadi ditembak namanya Marzuki. Saya sangat teringat sekali. Jadi darahnya berhamburan di jalan. Membayangkan bagaimana korban saat itu. Jadi yang membuat saya sedih lagi, beberapa orang anak yang masih kecil, membedakan kenapa saya setiap berbicara soal Aceh, saya terharu. Karena saya merasakan sendiri, melihat sendiri apa yang terjadi selama konflik Aceh ini terjadi. Jadi bukan kita buat-buat. Jadi kalaupun misalnya hari ini saya merepet soal kondisi politik Aceh, kemudian situasi yang tidak menguntungkan bagi korban dan lain sebagainya, bukan tanpa dasar. Karena apa yang saya rasakan ini berbeda dengan kita baca-baca di buku. Mungkin sebagian orang membaca buku atau literasi di buku konflik. Tetapi berbeda ketika apa yang kita rasakan langsung, apa yang kita alami langsung, apa yang kita dengar langsung, apa yang kita sebuah situasi. Ini akan berbeda. Orang melihat konflik Aceh ini biasa saja karena situasi politik mungkin yang sudah. Saya sering bicara soal kenapa kita harus bicara soal Aceh, bicara soal konflik, bicara soal masa lalu. Karena itu bagian dari sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Ini menjadi penting bagi saya untuk membangun Aceh ke depan. Masa lalu itu harus menjadi prioritas. Kalau kesadaran masa lalu tidak menggugah rasa keadilan kita untuk saat ini, saya pikir Aceh akan terus menjadi daerah miskin. Karena kita berada pada posisi yang selalu rakus, kemudian tidak melihat kepentingan orang kecil adalah kepentingan yang lebih besar.
ini akan selalu begini terus karena kita tidak punya kepedulian moral tadi, sign of crisis tadi. Makanya saya bilang kenapa saya sampai hari ini masih merepet. Saya dari 98, 99 saya sudah bergerak dalam soal ini. Bicara soal kemanusiaan misalnya, bicara soal hak asasi manusia. Sampai sekarang saya masih komitmen dan konsisten untuk bicara soal itu. Tidak ada kepentingan lain, bukan karena saya tidak punya SK, bukan saya tidak punya proyek, bukan saya gagal proyek, bukan saya gagal menjadi posisi-posisi tertentu, tidak. Tetapi ada sisi lain yang harus kita bicarakan, bahwa generasi sekarang itu harus tahu bahwa Aceh tidak seindah yang kita bayangkan masa lalu. Ada orang yang sudah berkorban nyawanya demi Aceh dulu, ada orang yang berjuang mati-matian walaupun hari ini kita melecehkan, hari ini kita misalnya mencemooh dan lain sebagainya, tapi masa lalu itu tidak seperti sekarang yang kita bayangkan ini. Ini yang membuat saya sebenarnya menjadi sedih dan terharu, dan itu tidak bisa dibuat-buat karena saya juga sendiri sebagai korban konflik yang merasakan betapa bagaimana saya mengalami saat itu, orang tua mengungsi misalnya dan lain-lain. Hal begitulah ya. Selama abang menjadi jurnalis di masa konflik dulu, apakah abang pernah diinterogasi, ditahan, atau diapakan oleh TNI Polri, bang? Enggak, saya dulu tidak pernah ditahan, saya tidak pernah ditahan, cuman saya pernah dulu di DPO. Jadi saya dulu DPO namanya Andi Gondrong, jadi rambut saya gondrong dulu, mungkin saya dianggap Andi Gondrong di DPO seperti itu. Tapi setelah itu juga ada, misalnya cari setelah konflik usai, saya juga pernah menjadi sasaran seperti itu. Cuman ini bukan menjadi bagian ya. Jadi begini, saya kadang-kadang aneh sendiri. Dulu seperti nggak ada rasa takut kita. Jadi misalnya begini, nggak terpikir kita ditangkap, atau misalnya kalau ditangkap, karena ada beberapa kawan juga sudah almarhum, misalnya Marzuki itu juga teman akrab saya yang ditangkap di Lang Teba dengan beberapa pucuk amunisi dan senjata. Jadi itu teman dekat yang sering berkomunikasi. Nah, itu. Jadi juga teman-teman aktivis lain yang juga pernah ditangkap, dan seperti teman yang juga almarhum misalnya yang mayatnya dibuang di Sare itu ada. Tidak ada terpikir kita kalau ditangkap misalnya disiksa, kemudian nanti kita dibunuh, sama sekali tidak, karena semangat kita memang lain. Jadi ada sesuatu yang saat itu ya mungkin akan berbeda dengan sekarang. Saat itu memang semangat bicara tentang Aceh itu sangat luar biasa. Gitu. Jadi itu motivasi kita hanya untuk berbicara soal kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Aceh. Waktu abang ke camp GAM itu ada yang bawa berarti, bang? Ada yang nggak ada, abang telusuri sendiri? Sendiri. Bahkan sendiri. Jadi karena kita tahu daerah, tahu lokasi, jadi saya sendiri, cuman jalan-jalan tikus. Kenapa saya berani? Karena beberapa mantan kombatan saya sudah kenal. Misalnya almarhum Tengku Yahya Muadz yang Biro Penerangan Aceh Sumatera yang baru-baru ini juga almarhum. Beliau juga orang yang sangat luar biasa yang membuat saya termotivasi saat itu bicara soal Aceh. Kemudian bertemu dengan kalangan-kalangan elit GAM pada saat itu. Misalnya dengan Panglima Sarjani kalau di PD, kemudian dengan Panglima Abu Raza. Itu yang waktu itu saya komunikasinya intens sekali, dan sampai sekarang saya tidak punya masalah apapun dengan beliau. Bagaimana orang GAM mempercayai abang sebagai jurnalis, bang? Kan saya juga pernah mendengar dan melihat beberapa bahwa orang GAM itu tidak mudah percaya sama orang yang masuk dari luar, bang. Itu gimana, bang? Ya, ini kan soal komunikasi ya, soal meyakinkan
Nya golong upu ka bahasa Indonesia berapa? Itu. Jadi waktu golong pupu bahasa Aceh agak paham itu ji, atau mesti gerak-gerik yang juga mencurigakan. Ini kan mereka juga punya penilaian sendiri. Oh ini misalnya juga bisa melihat daerah kita dari mana misalnya. Apalagi kalau saya di PD. Kemudian markas besar GAM juga di PD misalnya kan, Komando Pusat Tiro. Jadi dari konteks itu mungkin mudah mendapatkan satu kepercayaan dari para petinggi atau kombatan. Kemudian ketika kita berada di lapangan, kita juga bertemu dengan mantan kombatan yang menjaga perbatasan. Kita juga jangan meung mesti benar bang Amri ngailit awak kombatan hidupnya mesti hanya tak perlu lah remeh. Kalau saya tidak, semua kadang-kadang ada mantan-mantan kombatan yang di lapangan yang menjaga perbatasan, saya kadang-kadang juga nongkrong di situ. Saya foto-foto di situ, kemudian saya nongkrong, saya bercanda-bercanda, kemudian kita diskusi-diskusi. Kadang-kadang awak di lapangan tanya, Iban kah perkara Aceh? Orang itu kan haus informasi. Jadi orang itu kan butuh sesuatu yang memang bisa membuat mereka terus semangat. Ya, kita bicara ya, kehadiran kita yang untuk menulis atau untuk memberi informasi bahwa perjuangan kami kuat dan lain sebagainya. Mereka semakin bersemangat. Baik waktu yang merempak kami lapangan, kita cerita soal gimana, soal yang membuat mereka nggak semangat. Ini kan bukan kita misalnya membuat propaganda juga, artinya kita membicarakan sesuatu yang apa adanya, fakta juga, tapi yang membuat mereka itu semangat karena mereka kan sedang tugas kalau bahasa kasarnya kan. Jadi truk daya kan tak sama namanya justru melemahkan, ini kan berbahaya. Jangan-jangan itulah yang membuat mereka kadang-kadang curiga. Dan kemudian juga begini, sok-sok tak jurnalisi, dengan bed yang ID card yang ini, kemudian penampilan kita yang begitu jurnalis banget lah dalam tanda kutip misalnya, biasa saja. Paling misalnya kita pendekatan emosional itu sangat penting, pendekatan individu itu sangat penting. Orang biar tahu ya nanti jurnalis. Tetapi selain jurnalis, ternyata dia juga ada kegiatan yang lain di bidang organisasi misalnya, gitu. Jadi itu juga perlu juga mereka tahu soal kita, sehingga selain menjadi mahasiswa ya. Ya, menarik bang, pengalaman hidup yang sangat berliku ya. Mungkin nggak semua orang berani seperti Bang Andi lanjut keluar masuk camp GAM dulunya. Mungkin terakhir Bang, apa sih harapan Abang untuk damai ini Bang? Enggak, saya juga sebelum masuk ke situ saya ingin cerita sedikit lagi. Ya, saya juga pernah ditipu oleh seorang kawan. Oh. Jadi dia sebagai orang GAM, sebagai penghubung saya ditipu. Kalau saya ingat kejadian itu juga sangat luar biasa. Kita sama-sama waktu itu ke Krungguku. Jadi saya naik BE sana itu ke mobil Biren Express itu BE. BE. Jadi ke Krungguku. Jadi sampai di Krungguku, saya masuk ke dalam sedikit arah ke Jalan Nisam. Saya berhenti di masjid di situ, nasah lah, ya kan. Kemudian kawan ini pegah balon, kadukah le saya, belum udah dilihat. Jadi dia menghilang sekitar setengah jam. Saya tunggu dia di masjid itu, di nasah itu. Sekembalikan dia dari nggak tahulah dia dari mana tadi, sekitar setengah jam. Dibawakan timun suri. Bawa timun suri, timun fang, kamu balik Mbak Pisang. Jadi saya ditenteng. Jadi ada 4 timun suri waktu itu. Jadi buah timunnya yume balo. Ini kami mereka 2 buah. Jadi saya tenteng lah 2 timun suri. Kemudian dia 2. Kemudian kami kan balik ke Krungguku. Sampai di Krungguku, saya berhenti di halte ya, tunggu mobil BE.
bus BI atau Biren Express. Di situ ada tentara. Tentara itu minta beli timun suri itu. Bang, bilang, timun apa? Timun suri, saya bilang. Saya beli aja. Oh, nggak boleh, saya bilang. Ini amanah orang. Jadi amanah orang nggak bisa kita jual. Saya bilang begitu. Tapi tentara itu, TNI itu ngotot. Dia pingin timun suri itu. Kami juga ngotot, nggak mau ngasih. Karena amanah itu semahal apapun harganya nggak kita jual. Nah, kemudian datanglah bus BE. Udah kami naik ke BE, ke Biren Express. Dibilang sama kawan tadi itu, Marsuki juga namanya, kamu duduk di depan, saya di belakang. Jadi dalam situasi konflik di sana itu, kita nggak pernah duduk sama-sama. Jadi alasannya sederhana waktu itu. Kalau misalnya ditangkap sendiri, jadi informasinya nggak putus. Jadi BE drop mendua lah. Jadi punya si Rodu Ike, si Rodu ikut. Nah, jadi hanya dulu sapat. Punya kejadian atau siping atau pupu, hanya drop mendua, menang. Jadi duduklah kita saya duduk di depan, dia di belakang, saya timun suri dua di tangan, ya. Saya taruh. Tahu apa yang kejadiannya? Sampai di Biren itu di Belanggada itu di Cek Lusung. Sebelum Cek Lusung itu ada sweeping gam saat itu. Saya udah ini karena setiap sweeping kita kan udah ada persiapan nih, alasannya apa dan yang macamnya. Jadi dibilang sama Marzuki nggak apa-apa, itu sweeping orang kita. Nah, nggak apa-apa. Naik waktu itu Jampu. Jadi Jampu itu di Biren dulu, mungkin orang Biren nggak mungkin nggak kenal nama Jampu. Jadi paling terkenal tuh Jampu. Jadi dari sweeping sampai di Cek Lusung, saya masih menenteng dua timun ini, ya. Orang Gam sudah kumpul di sebuah rumah. Tahu apa isi di dalam timun itu? Itu GLM di dalam. Saya hampir jantung hano gasang punya kejadian oronyo, mesti kejadian oronyo pingsan. Karena awatnya dia muda, semangat dan lain-lain sebagainya. Jadi pas saya buka timun suri itu, satu timun suri itu dua dengan GLM. Bayangkan berarti saya bawa dua timun suri, berarti penuh domain GLM. Jadi GLM sekitar 7 bayar kan sini. Mahal kan? Katanya ada. Itu untuk persiapan milad Gam di Batahili. Itu GLM-nya. Itu saya bawa dua. Kan kena tipu saya. Artinya situasi-situasi seperti ini bisa saja terjadi kalau kita sudah dekat dengan teman-teman yang terlibat dalam pertempuran atau dalam posisi Gam saat itu kan. Jadi ini yang membuat saya teringat kembali, seandainya pada saat TNI meminta ini KB Row. Itu yang ingin dapat bahwa memang amanahnya betul-betul amanah memang. Jadi waktu itu saya betul-betul mikirnya bukan ada GLM dalam Botimang, tapi memang amanah. Jadi amanah saya bilang semahal apapun ini nggak bisa dijual. Berarti amanah itu yang membuat saya yang Marzukian, nah ini memang benar. Tajaan Rajin. Sama. Dia tahu, dia biasa aja. Makanya karena dia mungkin sudah terlatih, ya kan? Sudah terlatih. Marzuki ini temannya Ismohar, si Mancung yang pernah polisi yang membelot di Takengon dulu yang melarikan beberapa senjata. Jadi Marzuki ini juga teman saya. Jadi kalau dia sudah terbiasa dengan seperti itu, misalnya mesin bubut untuk rakit senjata, dia pernah ini karena dia kan si Marzuki ini alumni IGM, tekniknya haji. Jadi di bagian-bagian rakit senjata GLM, kan? Saya dekat dengan dia. Bahkan yang terakhir lagi, yang ini terakhir lagi ya selain anak GLM-nya. Kami juga pernah membeli baju loreng dari Kopassus. Itu cukup gawat. Dari baju-baju yang pernah kita ini ya
Maka inilah rahasia-rahasia dalam konteks konflik ya. Pernah misalnya kita beli baju sekitar 18 juta saat itu, baju loreng lengkap dengan dengan baret kemudian kokorem dan kita jual. Jadi itu juga makanya saya bilang bahwa konflik ini juga kadang juga bisnis, kemudian juga hal-hal lain, tetapi juga itu juga terjadi. Makanya begitulah cerita-cerita yang pernah saya alami. Tetapi yang paling menyedihkan dari sekian catatan-catatan yang pernah saya alami ya melihat orang yang ditembak yang darahnya di jalan itu yang sampai sekarang membuat saya masih bahwa konflik ini memang harus menjadi perhatian khusus korban konflik, kemudian anak yatim, anak korban konflik, minimal beasiswa lah untuk anak-anak korban konflik yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Begitu. Oke, sangat menarik Bang. Untuk hari ini mungkin lain waktu kita akan sambung kembali, mendengar kembali bagaimana sih perjalanan di Bang Andi Lancu sampai sekarang ini. Saya tutup Bang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang,